Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gimana kabar, Pak? Bapak sehat, Pak? Masih saum? Insyaallah. Ibu sudah tidak saum? Masa? Iya. Ya, Kang Ihsan, kita jam 9:30 bahaslah 1 atau 2 pertanyaan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di usia saya yang 38 tahun, saya sedang hamil 3 bulan, anak kedua. Bagaimana kalau saya sudah berniat untuk tidak puasa dan membayar fidyah saja? Ataukah saya harus mencoba puasa, kalau tidak kuat baru membatalkan puasa? Soalnya saya merasa makan saya tidak teratur dan cepat capek, kadang-kadang mual-mual. Bagaimana dengan pendapat orang-orang lebih baik puasa saja, karena nggak puasa juga makannya sedikit? Bagaimana dengan maksud Quran surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, barang siapa mengerjakan kebajikan itu lebih baik baginya dan puasamu itu lebih baik bagimu. Terima kasih, mohon penjelasan. Iya, kondisi fisik setiap orang beda-beda, ya. Apabila menurut perhitungan kita akan lemah dengan berpuasa, terutama kualitas apa, Bu? Kualitas dia teh lagi menyusui kan? Lagi hamil. Apabila kualitas yang diprioritaskan itu adalah untuk supaya bayi terjamin nutrisinya, lalu Anda dari sekarang sudah memutuskan tidak berpuasa, tidak apa-apa. Apalagi Anda bilang makannya tidak teratur, terus suka pusing-pusing, terus puasa pingsan. Nah, kalau menurut perhitungan Anda itu tidak akan kuat, lalu Anda memutuskan untuk tidak berpuasa, itu nggak apa-apa. Memang ada orang, saya menghargai, tapi agama itu kan mengajarkan sesuatu yang tidak memadorotkan kita. Katanya bayi itu harus dilatih berpuasa. Ibunya itu kudu puasa, cina. Bayi itu dilatih. Dilatih mangkeo geus lahir. Keo geus lahir. Sekarang mah nutrisi janin harus terpenuhi. Itu yang paling penting. Maka saya termasuk orang yang menganjurkan wanita hamil tidak perlu berpuasa. Karena Allah sudah memberikan kemudahan. Allah itu paling senang kalau kemudahannya diambil. Lalu bagaimana dengan ayat yang mengatakan wa antasumu khairul lakum? Kalau kamu saum itu lebih? Nah, itu berlaku bagi yang safar. Misal, saya dalam puasa ini sering safar. Jakarta lah, Cirebon lah, segala. Tapi saya merasa kuat sih gitu. Nah, saya berpuasa lebih bagus. Dan dengan saya berpuasa sama sekali tidak membuat kinerja saya buruk. Biasa aja, nggak ngaruh lah gitu. Nah, saya merasa kuat. Maka yang paling bagus bagi saya apa? Saum. Tapi kalau ternyata saya kuat, ke Jakarta teh kuat. Asati dia ke Cimahi, ke Jakarta teh. Tapi tetap saya di sana buka. Boleh nggak? Boleh. Wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau saum, baik. Nah, itu bagi yang safar. Ya, bagi yang safar. Saya ada acara di Singapura. Pergi pagi ke Singapura. Ceramah duhur. Ya. Sore saya balik lagi dari Singapura. Nggak buka saya. Kenapa? Sajam karena pesawat ge. Pas sore yang pernah 3 jam. Entar saya mah lebih senang diundang ke Singapura daripada ke soreang. Punten ya orang soreang, punten. Jadi saya mah lebih senang diundang ke Singapura. Ya, pergi pakai pesawat pagi, pulang yang sore. Sudah. Saya nggak buka. Dan ketika saya ceramah di Singapura, nggak mempengaruhi kinerja saya, misalnya lagi ceramah teh lulus, ente biasa we cenghar. Ya kan?
Jag-jag gitu. Maka menurut saya wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu saum lebih bagus. Makanya saya tetap aja saum gitu. Nah, tapi ibu hamil masalahnya bukan hanya Anda ukuran kuatnya. Mungkin Anda kuat, tapi nutrisi janin kurang. Memang ada ustazah atau ustadz yang mengatakan lebih baik saum, ajari anak-anak saum. Keur hamil teh sina saum, karunya atuh budak. Janin suruh saum. Ya. Padahal dalam masa itu Anda tahu pertumbuhan otak, pertumbuhan segala macam itu betul-betul membutuhkan nutrisi yang sangat hebat. Ada orang nanya, Pak Am kenapa ya yang suka mengalami kecacatan teh justru dari kalangan yang miskin. Dari kalangan yang kaya mah bayinya teh teu cacat. Saya bilang karena gizinya terpenuhi. Iya kan kalau kurang gizi itu bisa berpengaruh juga sama si janinnya. Makanya bagi orang yang sedang hamil dan menyusui, prioritas itu kepada bayi. Nah, karena prioritasnya kepada bayi, maka dia kena fidyah saja, tidak perlu qada. Karena dia berbuka bukan karena sakit, karena dia memprioritaskan bayi atau janinnya. Ya. Tidak ada istilah, oh kalau begitu dua kena, nah qada iya, fidyah iya. Cek ibu-ibu teh mendingan puasa tuh. Nah, kan gitu. Anehnya saya mah sok gerak. Nya enakan nu sakit atuh. Qada unggul, teu kudu fidyah. Ibu-ibu jabah hamil, jabah fidyah kena, qada kena. Nah, itu namanya blaming victim. Udah jatuh tertimpa tangga, geblug, bruk gitu. Jaba asup kasusukan. Tambah ti luar. Jadi tina tangga bruk asup kasusukan, katinggang ke tangga, ya kan gitu. Nah, maksud saya masa Islam kayak begitu, ya. Jadi dengan demikian ibu kalau ibu tidak puasa karena hamil dan menyusui, maka Anda cukup fidyah saja, tidak perlu qada. Bagi bapak-bapak yang sedang safar, ibu-ibu yang sedang safar, jadi tidak ada yang dikhawatirkan dengan kehamilannya, murni Anda safar, ya, maka berpuasa itu lebih bagus. Anda sakit, tapi dengan sakit itu tidak, kalau Anda puasa tidak akan membuat sakit Anda parah, ya. Misalnya Anda sakit mata, beureum gitu, aya ciluhan. Burung. Ada? Cileuh. Apa sih? Belek, cileuh. Burung, belek. Kunaon teu puasa? Gering urangnya. Aku sakit. Saya ingin tanya, kalau dia tidak berpuasa boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Nah, dari Anda sakit bukan sakit mata. Wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau saum lebih baik gitu. Paham nggak sih? Nah, saya demam. Demam tinggi. Ya kan kata dokter teh, Pak Aam, selain diminum obatnya ini harus banyak minum. Karena kalau orang panas, banyak minum itu sangat membantu menurunkan panasnya. Nah, tapi kalau saya berbuka, kalau saya saum, berarti saya makin sakit enggak? Nah, maka kalau begitu lebih baik berbuka. Paham enggak? Nah, jadi bagi orang yang sakit, kapan yang lebih baik berbuka? Sekiranya saum, sakitnya bakal bertambah parah. Maka yang bagus adalah berbuka. Bagi orang sakit, sekiranya tidak berbuka, si penyakitnya tidak akan parah. Misalnya roromeheun. Roromeheun barareuh si kaki teh. Sampai Anda nggak bisa datang ke MPI karena semua sapatu teu cukup. Sabab bareuh. Lalu Anda tidak berpuasa, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau berpuasa lebih bagus. Karena walaupun Anda puasa, roromeheun itu jauh tina usus. Ya, roromeheun mah roromeheun. Kecuali roromeheun teh usus. Jadi usus Anda teh roromeheun. Nah, sampai selalu nyelekit perut teh. Maka kalau Anda puasa makan tambah maka kalau begitu lebih baik berbuka. Nah, jadi sebenarnya
Logikanya sederhana saja. Ayatnya mah sama. Al-Baqarah 183 sampai dengan 185. Sama itu ayatnya mah. Tapi cara mengelaborasi ayat itu, setiap narasumber punya kecerdasan yang beda-beda. Ya, punya wawasan yang beda-beda. Gitu. Makanya janin suruh puasa, mikir. Tuh. Bu-ibu latih bayi orang puasa. Engkau geus lahir latih. Karena janin di dalam rahimah belum menjadi manusia sempurna. Dia masih tumbuh. Tumbuh. Ada pembelahan sel. Kan Pak Bu, kalau kita tahu bagaimana tumbuh kembang anak dalam rahim itu kan mengerikan sebenarnya. Iya. Jadi terjadi pembelahan sel ya. Tadinya 2, 4, 8, 16, 36 dan seterusnya. Setiap sel itu ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ada yang jadi jantung, ada yang jadi otak. Setiap pembelahan tuh. Anda perhatikan, kalau itu kurang nutrisi, kurang gizi, nah itu bahaya itu. Kan ari wawasan kita mah gitunya, wawasan ilmu biologinya udah lumayan lah gitu walaupun bukan dokter. Maka bagi yang hamil, saya sarankan tidak puasa. Kalau saya saran tidak puasa. Tapi Pak Am kuat, ibu kuat. Tapi bu pikirkan janin ibu yang butuh nutrisi cukup. Gitu. Nah, saya mengerti bagaimana proses biologis yang terjadi dalam rahim. Bagi yang tidak mengerti, memerenan ibu lebih baik saum. Latih janin itu berpuasa. Gitu. Padahal itu janin belum sempurna kejadiannya. Gitu. Ya. Oke. Tadi udah terjawab, Kang? Nah, paling yang sering jadi pertanyaan, ini ada tambahan pertanyaan. Pertanyaannya, gimana katanya kalau keguguran? Orang yang keguguran itu kan ada terjadi pendarahan ya. Nah, orang yang keguguran itu, jadi yang namanya darah yang menyertai kelahiran bayi, baik normal ataupun tidak normal, itu namanya nifas. Ya. Jadi itu namanya nifas. Gitu. Oleh karena itu, kalau orang nifas, bayar fidyah apa bayar qada? Orang nifas bayar qada, bayar fidyah. Ya. Orang nifas itu tidak sholat. Orang mens itu tidak sholat. Orang nifas itu bayar qada. Ya. Orang mens itu qada. Begitu. Jadi kalau ibu lagi hamil, sayang, keguguran. Pas hamilnya ibu tidak puasa. Nah yang lagi hamilnya tidak puasa bayar apa? Misalnya 15 hari Anda bayar fidyah. Keguguran. Kan keluar nifas. Nah itu bayarnya sisanya qada. Jadi kalau yang 15 hari itu Anda bayar fidyah, nah begitu mengalami keguguran, itu dari mulai situ dihitungnya ke bayar qada. Apa? Kalau melahirkan, ya, itu karena si ibu tadi menyusui. Jadi dia bayar fidyah karena menyusuinya. Tapi kalau ASI-nya tidak keluar, tidak ada ASI sama sekali, melahirkan, nah dia tidak menyusui, kan ada yang tidak ASI-nya nggak keluar, nah maka sisanya itu bukan fidyah tetapi qada. Ya. Kalau yang pendarahan karena sakit, ya, itu baik yang normal, menstruasi ataupun apa tadi? Nifas, juga yang keluar darah karena sakit, ya. Jadi seperti orang mens, tapi darahnya banyak dan dia tidak kuat puasa, maka dia harus bayar qada karena dikategorikan sebagai orang sakit, gitu. Nah, bagaimana kalau tambah darah? Ya tambah darah transfusi darah. Ya. Batal tidak puasanya? Tidak batal karena si darahnya tidak diminum. Ya kan? Kecuali jadi Dracula. Lek. Ya,
opat labu, tah jelas. Tapi kalau orang transfusi darah itu tidak membatalkan saum. Orang diambil darah, donor darah tidak membatalkan saum. Gitu. Orang disuntik tidak membatalkan saum. Yang membatalkan saum, si obat suntiknya dileg-leg. Jadi si obat suntik itu lak-lak-lak, ya kan, dicabut si jarum teh gitu kan. Nah, eta batal. Tapi kalau ces disuntik, ya kan? Karena ada yang nanya, dia disuntik meningitis mau berangkat umroh, ya. Dia nanya, Pak Am, saya harus suntik meningitis, ya. Saumnya batal tidak? Ya, saya bilang, Ibu disuntikan? Iya disuntikan, ya atas tidak apa-apa. Kecuali seperti bayi dikecelakaan, apa tuh? Apa Bu? Iya diteteskan. Apa itu yang gitu teh? Polio. Nah, ya gitulah pokoknya mah bayi tah. Misalnya ibu di apa yang gitu teh namanya? Imunisasi tapi dengan cara dikecelakan, ya. Misalnya ayah obat baru imunisasi teh ternyata bukan disuntikan, ya. Ada untuk berangkat haji umroh teh untuk meningitis teh misalnya tidak disuntikan tapi ditelan. Nah, itu mah batal. Kan ini mah lewat suntikan, enggak apa-apa. Makanya sesuatu yang membatalkan saum itu sudah jelas definisinya, ya. Itu pun dilakukannya dengan kesadaran yang diminum atau makan. Ketika kita makan atau minum tanpa sadar, lupa misalnya, boleh. Artinya halal gitu, halal. Jug pulang makan. Lag terus kita ngeseger kieu. Ramadan. Nah. Kalau saya pernah ada acaranya dan Allah teh nyaah merenya ke saya teh. Nyaah. Saya teh asup hotel dong, check in hotel. Anda tahu kan di hotel ada udah gitu hotelnya hotel berbintang dong, ada buah-buahan segala macam kan gitu. Itu juga Anda mendingan senok dengan hiji gini kan itu. Ini hotel berbintang dong. Begitu masuk tuh ada coklat, ada buah-buahan, terus ada macam-macam lah. Hotel berbintang lah. Udah gitu juga saya dikasih kelasnya kan kelas yang presidential gitu ya. Jadi aduh, saya teh udah capek banget tuh. Bener lelah. Lagi Ramadan dong dari Bandung acara dulu. Jadi saya check in hotel teh sore ya. Bukan menjelang asar. Ya Allah, itu langsung saya teh buka kulkas dong. Dak ini asat ieu bisa. Trak, ya kan? Untung bukan Homer tah. Saya teh nyalain TV dong, ngelonjor kaki. Slak. Sabotol TCF. Ambil dong. Saya mah nggak begitu suka kue kan. Ambil dong buah-buahan. Oke. Cuk saya teh kieu. Nah, apel teh asa ngeunah-ngeunah teh. Ya, apel teh udah biasa makan. Ha, ieu mah asa enak. Anggur dihajar deui kan gitu. Udah gitu teh ningali teh ada kan tempat pemanas air kan, aya kopi. Ah, ieu mah ditutup ku kopi. Lah. Gitu nya. Sambil nonton TV udah ngelonjor teh dina kursi ieu teh sofa. Ya, udah gitu teh. Saya teh ambil we ieu menu cek saya teh jiga mah teh kudu makan da wareg gitu. Tas minum kopi segala macam terus ieu teh astagfirullah puasa. Saya bilang ini, tadinya astagfirullah, alhamdulillah. Duh, ya Allah, terima kasih Engkau memberikan kenikmatan. Pas ditinggal teh pisang 1 habis. Apel hiji, ya kan gitu. Si anggur ya ada beberapa biji, ya kan gitu. Minuman ieu hiji, ya kan. Kopi, ya kan gitu, sagelas. Gusti ini. Matak begitu adzan teh jag we. Teh dikeresakeun teh lupana teh lama.
Tahu ya dikersakan teh. Kabayang teh, saya tuh orang yang kalau makan suka menikmati. Jadi saya nggak pulang gerusu nggak. Saya juga suka bilang sama anak-anak teh, kamu teh gimana makan teh kudu dinikmati. Nah saya kan suka ya kalau minum kopi sambil nonton ya kan gitu atau gitu. Iya kabayang teh hilap dong. Sajam setengah. Ya kan? Hilap sajam setengah. Nah, itu mah walaupun saya nikmati kayak gitu, karunia Allah. Ya kan? Ibu marajen dilupakan sama Allah teh makan dorok-dok, inget langsung. Ya Allah. Ya ibu teh pulangnya ti pangaosan aya dorok-dok sisa budak merenan. Cakruk. Puasa eta mah duka kenikmatan ti Allah, duka azab. Ari saya mah bener dapat kenikmatan sampai minum kopi segala macam. Duka teh eta mah hilap teh bener les hilap ya gitu. Pernah saya ngalamin gitu ya. Kadang-kadang saya suka pengen lupa lagi gitu. Mun capek pisan ya kan gitu. Oke, itu ya. Ya kan. Satu lagi aja. Kayaknya berdoa semua jadi lupa, Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mempunyai saudara yang mana beliau saudara tersebut mengadopsi anak perempuan. Sampai sekarang, mahram atau kerabat laki-laki dari anak yang diadopsinya tersebut tidak diketahui keberadaannya. Bolehkah ayah angkat dari anak yang diadopsi tersebut menjadi wali atas pernikahan anak perempuan tersebut? Soalnya, ketika saya beritahu bahwa hal tersebut tidak boleh, mereka susah menerima untuk diberitahunya. Saya menyarankan agar mereka menggunakan wali hakim atau penghulu KUA, tapi mereka masih enggan untuk menerima dan bersikukuh bahwa ayah angkatnya lah yang akan menjadi wali nikahnya. Mohon penjelasan, Pak. Ya, ini pelajaran penting bagi kita semua bahwa perceraian boleh terjadi, tetapi hubungan anak dan orang tua itu nggak bisa putus, nggak bisa. Ibu kalau punya suami ya benar-benar zolim sama ibu boleh gugat cerai. Kalau udah nggak kuat, kalau ibu dizolimi. Bapak punya istri susah pisan dididiknya, boleh Anda bercerai. Anda boleh bercerai dengan suami atau istri tapi tidak bercerai dengan anak-anak. Anak-anak adalah anak kita. Ya. Misalnya saya bercerai sama istri saya. Istri saya sudah nikah lagi dengan orang yang hebat ya. Saya mah anger we, ya, buka bengkel di ujung Berung. Ya. Saya mah anger we buka bengkel motor di ujung Berung. Istri saya udah nikah lagi, suaminya pejabat segala macam. Tapi kan karena saya punya anak perempuan, nanti ketika anak saya mau nikah, tetap saya yang tukang bengkel itu. Saya yang jadi walinya. Bukan ayah tirinya atau ayah angkatnya yang menteri itu, bukan. Aam Amiruddin yang bengkel di ujung Berung. Ya, gitu. Ayah di situ bengkel berkah. Gitu. Bengkel berkah. Terima reparasi motor, ganti oli dan cuci motor. Nah. Jadi teman-teman sekalian seperti itu. Bagaimana kalau si orang tuanya tidak diketahui, ayahnya nggak diketahui? Nah kalau ayahnya nggak diketahui, itu baru boleh wali hakim. Nah, jadi sebelum bicara wali hakim, si ayah aslinya kudu dipastikan dulu ada apa tidak ada. Kalau ada, dia mau apa enggak? Misalnya gini. Kasihan sama anak saya, dia kan bapaknya pejabat begitu, saya kan cuma orang kecil, hanya punya bengkel motor, ya gitu. Akhirnya saya bilang, sini nak, udah aja ayah rela yang jadi wali itu bapak tiri kamu. Nah saya bikin pernyataan. Saya yang bertanda tangan, Aam Amiruddin menyatakan menyerahkan perwalian kepada bapak ini sebagai wali hakim. Jadi wali hakim itu boleh ayah tiri, boleh ayah angkat, boleh petugas KUA, begitu. Jadi sebenarnya tidak bisa disembunyikan.
Hati-hati itu, nggak boleh. Itu sebabnya Bapak Ibu yang punya anak angkat hati-hati. Kalau anak itu sudah kira-kira mampu secara mental menerima kenyataan, dia perlu diberitahu bahwa dia adalah anak angkat. Kaitannya dengan dua hal. Satu urusan waris, dua urusan perwalian. Karena anak angkat mah nggak dapat warisan. Tapi anak angkat bisa dapat wasiat atau juga dia bisa dapat hibah. Kalau warisan nggak bisa, ya. Dan wasiat itu juga ada aturan maksimal 1/3. Kalau hibah memang tidak ada aturan banyak sedikitnya, tapi kalau wasiat itu 1/3. Nah ini catatan bagi Bapak Ibu yang punya anak angkat atau yang sudah bercerai dengan pasangan hidupnya, dengan suami atau istrinya, maka anak perempuan itu tetap harus diwalikan oleh ayah kandungnya, bukan oleh ayah tirinya, bukan oleh ayah angkatnya, ayah kandungnya. Kecuali kalau ayah kandungnya sudah menyerahkan perwalian itu, ya, seperti yang saya tadi contohkan. Saya serahkan perwalian, tapi harus ada pernyataan. Kalau tidak diketahui, datanglah ke kantor urusan agama, ceritakan apa adanya, nanti kantor urusan agama sebagai hakim untuk menentukan siapa yang akan jadi wali hakimnya. Paham maksudnya? Ya, itu solusinya. Jadi nggak bisa misalnya nggak mau ngotot, nggak boleh. Karena itu akan mempengaruhi sah dan tidaknya pernikahan, sayang. Itu pernikahannya tidak sah kalau walinya tidak sah, gitu. Nah, saya pernah cerita sama Anda bahwa saya pernah beberapa kali waktu ceramah di Tokyo itu saya jadi wali hakim. Kenapa jadi wali hakim? Karena ada orang-orang Jepang yang masuk Islam perempuan nikah dengan orang-orang Indonesia. Ya. Sementara ayahnya beragama Shinto. Maka saya jadi wali hakim untuk si perempuan itu. Jadi saya kalau diingat-ingat entah udah berapa punya cucu. Ya. Karena saya beberapa kali dan saya bilang sama teman-teman adik-adik kita yang sekolah di Jepang, kalau kalian bisa nikah dengan wanita Jepang, nikahilah. Dia beragama Shinto, suruh masuk Islam. Didik sama Anda menjadi muslimah yang soleh. Anda dapat 2 pahala. 1 mengislamkan, 2 membina, ya, 3 menikahi. Mereka pada semangat. Sejak saat itu saya ngomong, berbondong-bondong yang nikah sama orang Jepang. Kan gitu. Maksud saya apa? Karena syarat menikah dengan wanita Jepang mayoritasnya mereka beragama Shinto. Kalau beragama Shinto itu kan kategorinya musyrik, berarti kudu asup Islam dulu itu. Masuk Islam dulu. Setelah masuk Islam baru akad nikah. Kalau belum masuk Islam tidak sah akad nikah. Nah, akad nikahnya oleh wali hakim. Kenapa? Karena si ayahnya bukan Islam. Tapi ada juga 1-2 yang akhirnya satu keluarga itu masuk Islam. Maka yang walinya adalah ayahnya, gitu. Jadi memang Anda perlu tahu pernikahan itu disebutnya juga peristiwa agung karena dia ada konsekuensi-konsekuensi hukum. Anda kebayang nggak? Anda nikah dengan orang yang bukan siapa-siapa, tapi tiba-tiba setelah ada akad nikah menjadi bisa saling mewarisi. Misalnya saya orang yang kaya raya, iya mah misal, ya, kaya raya, wah harta nanti susah gitu sampai saya lupa tanah-tanah saya di mana aja. Mungkin ningali sertifikat mah. Iya mah cerita, iya mah misalnya saya ningali, tanah meni bagus kieu, hayang meuli. Pas dibeli teh, ya kata nu didinya teh, duka ieu teh da orang anu oti Bandung cenah namina teh aam-aam gitu. Pas ditinggal sertifikat anu urang teh. Kabayang teh saking banyaknya harta saya. Amin gitu. Anda mah sok sirik wae, ya kan. Saking banyak eta, Bu sayang, Pak, yang saya ceritakannya eta teh bukan canda, ada orang kayak gitu loh. Saking kayanya, misalnya gini, dia lewat, ya kemana misalnya. Ini tanah bagus banget ya. Pengen kata dia teh. Tolong cari pemiliknya. Dia lupa kalau itu sudah dia beli. Ya. Kata panyawah teh, kata yang ngurus itu teh, duka cenah ieu teh da anu ti dayeuh cenah ti Bandung, cenah kan gitu. Kan di Lembang tuh. Di Bandung cenah kan gitu.
Diselidik punya selit ya, eta teh cenah nu Paam. Pas ditinggali nu urang geuning akte teh. Pas ditinggali akte teh nu urang teh. Ya hanya beli asal lupa saking banyaknya, coba bayangkan. Nah, ya ari contoh untuk diri saya mah suka yang ideal. Mun keur ihsan tuh nu teu ideal. Nah, ya. Nah, saya segitu kayaknya. Nikah dengan seorang perempuan yang saya baru ketemu ya 2 hari atau ya. Iya, dengar contoh saha Pak saha. Iya mah contoh, tadi aku bilang contoh. Baru ketemu 2 hari, ya saya jatuh cinta, kemudian saya nikah sama dia. Sah nikahnya, ya. Nikah sama dia. Tahu nggak? Itu harta saya yang seabreg-abreg. Kalau saya meninggal, itu istri saya yang baru saya ketemu 2 hari akad nikah. Jam 8 pagi, jam 4 sore saya meninggal. Nah, saya mah memang untuk membuat Anda paham sampai membuat saya nista juga nggak masalah. Kan? Nah, saya akad nikah jam 8, jam 4 sore saya meninggal. Si perempuan tadi dong, dia bisa dapat harta 1/4 dari seluruh kekayaan saya. Yang pesawat jet ada, hotel ada, sampai tanah. Kabayang teu ngan ukur sabaraha jam dong, ti jam 8 nepi ka jam 4 dia dapat warisan 1/4 dari 1 triliun. 1/4 1 triliun teh sabaraha? Keheula sabaraha heula jangan sabaraha sih. Ari 1 triliun teh sabaraha juta? Tuh. Teu keke. Ari 1 triliun teh sabaraha juta? Kang Isan sabaraha juta tah? 1.000 miliar, 1.000 juta. Tah. Ihsan teh ngomong triliun, nggak tahu triliun teh. Nah, kalau harta saya 1 triliun, ya berarti 1 triliun teh 1 jutanya sabaraha hiji? Aya 1.000 apa aya 1 juta? Aya 1 juta. Mun 1 miliar 1 jutanya aya sabaraha? 1 jutana teh aya 1.000 gitu. Kan can ningali oge. Nah, kalau 1 triliun teh 1 juta nanti aya. Saya nikah dengan orang yang baru kenal sama saya 2 hari karena saya sudah jatuh cinta. Saya nikah sama dia jam 8 pagi, jam 4 sore saya meninggal. Tah eta si perempuan dapat 250 miliar. 250 miliar. Kan kita nggak punya anak nih, kakaraga 4 jam tuh. Maunya lahir di mana? Tapi sudah terjadi akad nikah, melahirkan konsekuensi pertukaran harta yang luar biasa. Matak Bu, cari jodoh tuh yang kira-kira pondok umur beunghar. Oke. Enggak, saya ingin cerita bahwa betapa yang namanya pernikahan itu bisa mengubah segala hal. Bisa mengubah segala hal. Ya, yang tadinya haram jadi halal, yang tadinya tidak saling mewarisi jadi saling mewarisi. Gitu. Dahsyat itu. Ya. Itu sebabnya pernikahan jangan dianggap sepele. Itu pernikahan disebutnya mitsaqon ghalidho, perjanjian agung, perjanjian hebat, perjanjian besar. Karena akan melahirkan konsekuensi-konsekuensi tadi. Dan kalau bicara wali, itu kaitannya dengan pernikahan. Jangan menyepelekan masalah wali. Jangan tidak ada yang tahu atau bahwa seolah-olah kan saya teh ngambil dia teh keur bayi atuh. Kan saya teh anak angkatnya kayak udah seperti orang tua sendiri. Tapi tetap ayah angkat adalah ayah angkat. Anak angkat adalah anak angkat. Tetap ada hukum di mana perwaliannya kudu oleh bapak aslinya. Bapak aslinya tidak diketahui, maka kudu datang ke hakim. Dalam hal ini, hakim itu ke kantor urusan agama. Ceritakan apa adanya. Nanti hakim yang memutuskan, oh kalau begitu Pak, sudah kata orang kantor urusan agama itu misalnya diputuskan, Bapak saja sebagai wali hakim. Ya, karena Bapak yang mengurus anak itu. Ya udah, alhamdulillah Bapak wali hakim. Jadi, tapi jangan gini, geus lah atuh da
Siapa yang tahu? Atau kan tidak ada yang tahu. Atau nggak boleh begitu. Ya, gitu. Oke, saya pikir itu saja dulu. Ya, jadi kita lanjut.